Pria yang baik hati ini menyelamatkan seekor burung layang-layang kecil dari mulut ular piton dan membungkus luka burung layang-layang itu. Kemudian dengan perawatan teliti dari keluarga pria itu, tidak butuh waktu lama untuk bisa terbang tinggi. Dan sebagai balas budi atas keselamatan yang diberikan pria itu, meminta sebutir biji emas dari ratu burung layang-layang dan memberikan biji itu kepada pria itu. Setelah pria itu mendapat biji itu, dia menanamnya di tanah. Dengan mendapat air dari sumur, biji itu tumbuh dengan kecepatan yang mengagumkan. Akhirnya merambat hingga menutupi seluruh atap rumah. Hanya dalam waktu setengah hari, menghasilkan labu yang lebih besar dari rumah itu sendiri. Ini membuat keluarga pria itu sangat gembira. Berpikir bahwa labu sebesar ini cukup untuk makan beberapa tahun bagi seluruh keluarga mereka. Untuk memotong labu itu menjadi potongan-potongan untuk dimakan. Keesokan harinya, pria dan istrinya mengangkat gergaji besar, siap memotong labu itu menjadi 2 bagian, untuk disimpan sebagai makanan musim dingin. Keluarga itu penuh dengan perasaan gembira. Perlahan-lahan, mereka memotong labu raksasa. Tapi ketika baru setengah dipotong, terdengarlah melodi yang menggugah dari dalam labu. Hal ini membuat keluarga itu sangat penasaran. Mereka pun bertumpuk-tumpuk mendengarkan dari atas labu. Saat mereka terpesona mendengarkan, labu itu bersinar dengan cahaya warna-warni. Kemudian, labu raksasa meledak, memuntahkan asap warna-warni. Keluarga itu terkejut melihat pemandangan ini. Sebuah pelangi muncul di langit. Rumah beratap jerami yang awalnya usang, tiba-tiba berubah menjadi sebuah hunian mewah. Megah layaknya istana. Mereka yang dulunya hanya cukup makan. Dalam sekejap, dia menjadi orang terkaya di kota. Saat pasangan itu mengira mereka salah melihat, pintu besar rumah mewah itu terbuka perlahan. Beberapa burung layang-layang terbang keluar dari rumah mewah. Mereka menyebarkan serbuk emas ke keluarga pria itu. Serbuk emas menempel pada tubuh keluarga itu, mengubah pakaian kain murah mereka menjadi pakaian sutra yang mewah dan anggun. Bahkan anjing kecil di sebelahnya juga mengenakan kalung emas besar. Setiap gerakan keluarga itu menunjukkan kemewahan seorang kaya raya. Kemudian keluarga itu diundang oleh sang raja. Dengan hati yang berdebar, mereka memasuki istana megah. Dan dekorasi di dalam istana itu sungguh mewah. Tidak hanya ada taman yang indah dan kolam, furnitur dan lantai di dalam rumah bahkan dibuat dari emas. Berbagai kain sutra dan perhiasan emas yang tak terhitung jumlahnya. Dan gudang makanan penuh hingga penuh. Cukup untuk memberi makan desa dan keluarganya selama 100 tahun. Namun keluarga pria itu tidak membalas dendam. Dan tidak menjadi kejam karena kekayaan. Malah membuka gudang makanan mereka sendiri. Membagikan makanan kepada penduduk desa, istrinya, bahkan mengenakan sutra mahal di rumah. Dibagikan kepada wanita-wanita desa. Para wanita sangat berterima kasih atas hadiah istri. Kemudian penduduk desa pulang dengan membawa banyak barang. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pria, mereka satu persatu meninggalkan rumahnya. Tidak disangka, tiba-tiba adik menjadi orang terkaya di negara dalam semalam. Diketahui oleh kakak dan kakak ipar yang kejam. Untuk mencari tahu alasan adik tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam, kakak menyeret tubuhnya yang berat 300 pon. Dengan cepat menuju rumah adik. Tidak lama kemudian, tiba di depan pintu rumah mewah adik. Kakak yang tidak beradab, mengangkat kakinya yang besar ukuran 48. Menangis di depan pintu dengan gila. Kakak mengira adik yang membuka pintu. Segera berlutut dan meminta maaf. Memohon maaf kepada adik. Setelah mendapat peringatan dari kucing, barulah menyadari bahwa yang membuka pintu adalah keponakannya sendiri. Keponakan dengan antusias menyapa paman. Namun paman tidak menghargainya. Malah mencabut jilbab keponakannya. Dia melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Kemudian dia mendorong keponakannya dengan kasar. Menantu laki-laki dengan hormat menyambutnya. Namun dia tidak memberikan wajah baik kepada adik dan menantunya. Malah langsung menuju ke kamar. Dan dengan kasar merusak pintu kamar. Kemudian dengan angkuh masuk ke dalam rumah. Tanpa melihat, dia tergelincir di lantai emas. Terjatuh terlentang. Marah, dia merusak lantai saat mengambil barang. Dan mengklaim barang berharga di tangannya. Saat itu dia menemukan koin emas di sudut meja. Mengambil koin emas. Dan mulai menguji keasliannya. Melihat koin itu asli, dia mulai melihat sekeliling. Menemukan kotak emas di atas meja. Tanpa izin dari adiknya, dia memindahkan kotak tersebut dengan paksa. Kemudian kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia segera membuka kotak tersebut. Di dalamnya ternyata berisi 1 kotak penuh koin emas. Menarik telinga istri dengan kasar. Menceritakan kepada istrinya tentang kekayaan tiba-tiba adiknya dalam semalam. Agar bisa mendapatkan biji emas burung layang-layang. Keesokan harinya dia membuat beberapa sarang burung layang-layang di bawah atap rumahnya sendiri. Namun dia dengan setia menunggu di atas atap. Tidak pernah datang untuk membuat sarang. Ternyata semua burung layang-layang. Semuanya membuat sarang dan berkembang biak di rumah adiknya. Maka kakak yang berani muka kembali ke rumah adiknya. Memohon burung layang-layang di atap untuk membuat sarang di rumahnya. Dan pasangan burung layang-layang melihat dia kasihan.
lalu membuat sarang di rumahnya, dan melahirkan 3 ekor anak burung layang-layang. Kakak melihat kesempatan telah matang, maka dia membeli seekor ular piton besar dari pasar, agar dia bisa menampilkan adegan menyelamatkan burung layang-layang kecil. Tetapi ular piton yang dia beli adalah hasil budidaya, tidak memiliki kekuatan serangan sedikit pun, tidak tertarik pada burung layang-layang di atap. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, ular piton tetap tidak bergeming. Maka dia berusaha sekuat tenaga, memilih untuk menggantung dan menarik ular piton dengan kail emas. Namun karena atap sudah lama rusak, genteng di bawah kakinya terlepas. Pria itu tidak sengaja tergelincir dari atap. Kepala ular piton menabrak burung layang-layang. 2 burung layang-layang langsung mendapat makan malam. Ular piton sebenarnya ingin melarikan diri saat itu, namun kakaknya menendang tali dan menahannya. Akibatnya malah terbawa oleh tarikan ular piton dan jatuh. Namun dia tetap tidak menyerah. Berangan-angan menangkap ular piton. Ular piton marah dan menggigit paha. Melihat keadaan suaminya, istri segera keluar, membawa suaminya masuk ke dalam rumah. Ular piton juga berhasil melarikan diri. Kemudian, pria itu mendapat perawatan dari istrinya. Akhirnya berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun pria itu merasa tidak puas. Agar bisa kaya seperti adiknya, manusia di malam hari naik tangga dengan diam-diam mendekati sarang burung layang-layang. Dia menangkap burung layang-layang kecil dengan 1 tangan. Kemudian melihat sekeliling tidak ada orang, menunjukkan wajah jahat. Akhirnya, ia mematahkan kaki burung layang-layang dengan kejam, lalu melemparkan burung layang-layang ke tanah. Kemudian berpura-pura menjadi orang baik, memegang burung layang-layang di telapak tangan, dan memerintahkan istrinya untuk membawa kain, untuk membungkus burung layang-layang. Setelah semuanya selesai, pria itu melepaskan burung layang-layang kecil kembali. Pria yang kembali ke dalam rumah, bermimpi burung layang-layang membawanya biji emas, dan menghasilkan 8 anak labu. Di dalamnya terdapat banyak harta karun emas dan perak. Dalam semalam, melebihi adiknya, menjadi orang terkaya di negara ini. Pada saat itu, suara burung layang-layang menariknya dari khayalan. Ternyata kucing di rumah ingin menyelamatkan burung layang-layang kecil. Pria itu memukul kucing dengan tongkat. Kemudian dia memukuli kucing itu. Dia memukul kucing sampai pingsan. Tidak lama kemudian, burung layang-layang pulih seperti semula, terbang menuju kerajaan burung layang-layang, terbang kembali ke kerajaan burung layang-layang, melaporkan perbuatan jahat pria kepada ratu. Ratu sangat marah setelah mendengarnya, meminta burung layang-layang untuk memberikan biji emas jahat kepada pria. Asalkan dia menanam biji itu, akan ada balasan buruk. Burung layang-layang kembali ke rumah pria. Dia memberikan biji jahat kepada pria. Dia segera menanam biji itu dengan tidak sabar. Setelah 3 kali membungkuk dan 9 kali bersujud, dia menyiramkan sumber kehidupan ke biji itu. Dalam sekejap biji itu mulai berkecambah. Tidak lama kemudian, tanaman merambat mulai menutupi seluruh atap halaman dalam. Ketika malam tiba, bahkan tumbuh 3 labu raksasa. Hal ini membuat suami dan istri sangat senang. Memikirkan kekayaan tiba-tiba semalam, suami dan istri begadang menunggu fajar. Saat fajar tiba, suami memanggil 2 pekerja, dan memberi mereka makanan dan minuman yang enak. Setelah mereka kenyang dan puas, mereka mulai memotong labu. Tapi tiba-tiba saat setengah terpotong, labu mengeluarkan suara aneh. Saat suami mendengarkan suara aneh, labu tiba-tiba meledak. Saat suami mengira di dalamnya ada harta karun emas dan perak, ternyata keluar sekelompok tentara tikus. Kemudian tentara tikus menyerbu gudang makanan. Saat suami pergi untuk melihat, semua makanan sudah habis dimakan. Hanya tersisa tumpukan kotoran tikus seperti gunung. Dengan hati yang tak puas, dia meminta pekerja untuk membuka labu kedua. Namun pekerja sudah ketakutan dengan kejadian sebelumnya. Mereka tidak mau melakukan apapun. Suami yang tidak punya pilihan, menaikkan harga 10 kali lipat. Barulah pekerja itu setuju. Maka mereka mulai menggergaji labu lagi. Baru saja setengah tergergaji, tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Kemudian labu meledak, diikuti oleh asap ungu yang muncul. Ternyata 3 biksu sakti keluar dari dalamnya, terus-menerus mengucapkan mantra kepada pria itu, bahkan mencantumkan segala kebiasaan buruknya, dan meminta pria itu menyerahkan emas, perak, dan sutra sebagai penebusan. Namun pria itu tidak mau menyerahkan apa-apa. Maka biksu membawa sebuah panci minyak raksasa, siap untuk memberi pria itu hukuman yang kejam. Dan tiba-tiba mengangkat pria itu tinggi-tinggi, siap untuk melemparkannya ke dalam panci minyak dan menggorengnya. Barulah pria itu menyerah. Melihat hal itu, biksu segera melemparkannya ke dalam rumah, untuk menyelamatkan dirinya. Dengan terburu-buru melemparkan semua sutra di dalam rumah keluar. Kemudian segera membungkuk dan meminta maaf kepada biksu. Katakan bahwa Anda akan menjadi orang baik di masa depan. Biksu-biksu melihat bahwa pria itu telah menyesal. Kemudian menggulung kain sutra, terbang ke langit. Setelah biksu menjauh, pria itu marah dan meraih mutiara Buddha. Berlari mendekat dan menarik kain sutra dengan keras.
berangan-angan untuk menarik kembali kain sutera, namun malah terbawa ke langit, kemudian jatuh dengan keras, terhempas ke dalam panci minyak raksasa, menyebabkan panci minyak terbalik, minyak panas di dalamnya, membuat beberapa orang di sebelahnya terbakar dan berlarian panik. Hal ini membuat para pekerja langsung mogok. Mereka tidak mau bekerja lagi, tidak peduli apa yang dikatakan. Namun pria itu masih merasa tidak puas. Masih terus bermuram durja, mencoba membuka labu terakhir. Istri ingin menghentikan suaminya, namun suaminya menendangnya. Kemudian pria itu mengambil kapak. Di hadapan tatapan terkejut sang istri, pria itu membelah labu dengan kapak. Saat itu, labu itu memancarkan cahaya emas. Kemudian labu itu meledak, menyebabkan pria terlempar ke udara. Setelah sebentar kabut aneh, seekor kucing raksasa muncul. Dan kucing ini adalah kucing rumah yang sebelumnya dibunuh oleh pria itu. Pria dan istrinya segera memohon maaf kepada kucing. Namun kucing itu sama sekali tidak mau memaafkan mereka. Dengan tekad untuk memakan pasangan itu, tanpa pilihan, pasangan itu hanya bisa melarikan diri kembali ke dalam rumah. Dan kucing itu mengejar mereka dengan cepat. Tubuhnya yang besar merobek-robek jalannya, bahkan merusak atap rumah. Tidak peduli kemana pasangan itu melarikan diri, kucing raksasa selalu mengikuti mereka. Dan halaman rumah yang dulu sudah hancur tak berbekas. Tanpa pilihan, pasangan itu hanya bisa melarikan diri keluar. Untungnya, kucing yang mengejar mereka terjebak di pintu. Akhirnya, pasangan itu selamat. Bersama suara guntur di langit, pria dan istrinya langsung pingsan karena ketakutan. Dan kucing itu juga lenyap seketika. Akhirnya pasangan kakak ipar yang serakah. Dia juga menerima balasannya. Seperti pepatah, kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasannya. Bukannya saya tidak akan melaporkannya. Hanya saja waktunya belum tiba. Sementara keluarga adik justru mendapat keberuntungan, menjalani kehidupan yang bahagia dan sempurna.